Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashabi al-Husain alladhina badalu muhajirun al-Husaini alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwiya an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Askari alaihi salam. Diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Askari, diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Askari. Qala, beliau bersabda, alamatul mu'min, tanda-tandanya orang mukmin, khamsun, itu ada 5. Jadi yang namanya keimanan itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, itu iman. Tidak ada yang tahu keimanan seseorang karena itu ada di dalam lubuk hati kita. Tetapi keimanan itu memiliki tanda yang bisa kita saksikan. Kalau kita menyaksikan tanda-tanda itu, kemungkinan besar keimanan itu ada di dalam hati. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, beliau menyebutkan bahwa tanda orang mukmin, tanda keimanan itu ada 5 khamsun. Yang pertama, sholatu ihda wa khamsin. Orang-orang yang beriman itu tandanya sholatnya 51 rakaat setiap hari, termasuk sholat wajib dan sholat sunnah, dan termasuk sholat malam. Jadi sholat wajib kalau digabungkan dengan sholat sunnahnya dan sholat malam 11 rakaat, maka jumlahnya 51 rakaat. Tandanya orang yang beriman adalah melakukan sholat 51 rakaat setiap hari. Yang kedua, wa ziyaratul arba'in. Tanda yang kedua dari keimanan adalah berziarah arba'in kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam. Yang ketiga, wa takhattum bil yamin, menggunakan cincin di sebelah kanannya. Kemudian yang keempat, wa afirul jabin, kalau sholat sujudnya di atas tanah turba. Kemudian yang kelima, wal jahru bi bismillahirrahmanirrahim, dan mengeraskan suara basmalah ketika sholat. Inilah tanda daripada orang-orang yang beriman. Pada pertemuan sebelumnya saya pernah membahas bahwa yang namanya Islam itu semakin detail tandanya, maka semakin akurat untuk memisahkan, untuk mengetahui mana yang sungguh-sungguh Islam dan mana yang sungguh-sungguh bukan Islam. Ya, sesuatu itu kalau tandanya semakin detail, maka kita semakin akurat untuk menetapkan sesuatu itu apa. Kalau kita punya logam emas, semakin logam emas itu banyak tandanya, semakin kuat bahwa logam itu adalah emas. Nah, Islam itu semakin banyak tanda-tanda keislamannya, keimanan itu semakin banyak tanda keimanannya, makin semakin kuat bahwa itu adalah iman yang sesungguhnya. Nah, tanda daripada keimanan adalah 5 itu. Kita sekarang bisa membedakan mana yang ada 5 tanda itu dari yang mana tidak ada tanda itu. Yang Hasan menjelaskan kepada kita alamatul mukmin yang 5 itu. Sebelumnya juga saya pernah membawakan sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dengan membawa al-huda, arsalahu bil huda, dengan petunjuk. Tetapi semua orang akan mengklaim, akan menganggap bahwa golongannya, agamanya
madhabnya, itulah yang dimaksud dengan al-huda yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berbicara tandanya. Jangan-jangan klaim itu palsu, karena tanda-tanda al-huda tidak ada pada golongan itu. Apa tanda al-huda? Tanda al-huda itu sederhana. Dalam sebuah riwayat disebutkan Al-Husain misbahul huda. Al-Husain itu lenteranya cahaya. Jadi kalau kita ingin tahu al-huda yang manakah yang dikirimkan Allah kepada kita, jawabannya jelas. Yang ada Al-Husain di dalamnya. Yang di dalamnya mengagungkan Al-Husain. Yang di dalamnya mengikuti ajaran Al-Husain. Jadi semakin detail tandanya, semakin kuat apakah dia itu betul-betul al-huda atau bukan. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa golongannya itu adalah kelompok al-huda, tetapi tidak ada al-Husain di dalamnya, tidak ada sabda al-Husain di dalamnya, tidak ada al-wilayah kepada al-Husain di dalamnya, apakah itu disebut dengan al-huda yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis disebutkan al-Husain misbahul huda. Ini adalah tanda daripada al-huda, petunjuk itu. Sederhana. Mungkin suatu saat nanti perlu juga kita mengkaji apa sih tanda-tanda al-huda. Semakin banyak kita mengkoleksi tanda-tanda al-huda, semakin akurat kita bisa menetapkan mana yang al-huda dan mana yang bukan al-huda. Sederhana sekarang, pokoknya al-huda itu intinya adalah yang ada al-Husain di dalamnya. Ya, siapa dia? Apakah dia? Atau bisa melihat sendiri ya. Nah, inilah 5 tanda orang-orang yang beriman. Pada hari ini saya akan fokus pada tanda yang ketiga, ziaratul arba'in, berziarah kepada Al-Husain di hari ke-40. Kenapa ini menjadi tandanya orang yang beriman? Mungkin di hari ke-10 Asyura masih ada orang-orang yang di luar ahli bait yang juga memperingati Asyura. Tapi kalau al-arba'in ini semakin unik, semakin khusus. Orang-orang tertentu saja yang merayakan atau yang memperingati hari al-ba'innya Al-Husain. Oleh karena itu ini dijadikan tanda dari keimanan seseorang. Ziarah itu bahasa Arab, berasal dari kata zaur. Artinya ziarah itu al-mail. Mail itu kecenderungan seseorang kepada sesuatu, mail. Atau robbah itu keinginan menuju sesuatu, mendambakan sesuatu, itu namanya robbah. Nah, yang disebut dengan ziarah itu adalah kecenderungan dan keinginan menuju sesuatu. Yang kedua, tidak hanya berkeinginan menuju sesuatu, tidak hanya berkecenderungan kepada sesuatu, tetapi juga dia tidak menginginkan yang lainnya. Boleh jadi orang itu menghendaki sesuatu, menuju sesuatu, tapi masih ada keinginan untuk menginginkan sesuatu yang lain. Ini bukan ziarah dalam bahasa. Yang disebut dengan ziarah dalam bahasa itu, kita menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu, dan tidak menginginkan yang lainnya. Jadi yang namanya ziarah itu jauh lebih fokus terhadap apa yang kita tuju. Itu ziarah secara bahasa. Kemudian secara istilah, yang namanya ziarah itu adalah mengunjungi, berziarah kepada orang-orang yang kita anggap suci, yang kita anggap mulia, tidak hanya dengan menuju secara fisik ke tempat itu, ke pusaranya, tetapi juga hati kita juga tertuju ke sana. Boleh jadi seseorang itu berziarah, mengunjungi pusara orang-orang yang kita muliakan, tetapi hatinya tidak tertuju ke sana, hatinya kemana-mana. Ziarah secara istilah itu, di samping secara fisik kita juga mendatangi pusara
orang-orang yang kita hormati itu juga, tetapi juga hati kita itu tertuju kepada orang yang kita ziarahi sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang kita ziarahi. Ini secara bahasa dan secara istilah. Kemudian terkait dengan ziarah ini betul-betul dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan dalam agama kita. Ya, diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihissalam, diriwayatkan dari Imam As-Shadiq alaihissalam. Beliau bersabda, "Man zara akhahu," barang siapa berziarah kepada saudaranya. Saudaranya, kita tidak pandang dulu siapapun dia, yang penting dia saudara kita, kita berziarah. Man zara akhahu, barang siapa berziarah kepada saudaranya. La li ghairi, man zara akhahu lillahi, barang siapa yang berziarah kepada saudaranya lillahi, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, la li ghairihi, tidak ada niat untuk selain Allah, tidak ada. Jadi kita datang misalnya bukan untuk urusan dunia. Kalau kita datang kepada saudara kita untuk urusan dunia, maka ini bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man zara akhahu lillahi, barang siapa yang berziarah berkunjung kepada saudaranya lillahi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berharap apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iltimasa mau'idillah, semata hanya mencari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berziarah kepada saudaranya. Murni kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada urusan apapun, murni karena berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanazzuza ma 'indallah, dan memohon apa yang ada pada Allah, betul-betul ikhlas, tidak ada tujuan apapun, apalagi tujuan ingin mengganggu, sama sekali tidak, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah akan lakukan? Wakalallahu, Allah akan mewakilkan bihi sab'ina alfa malak, Allah akan mengutus 70.000 malaikat, 70.000 malaikat. Yunadunahu, yang akan menyeru, ala tibta, betapa bahagianya kamu, orang yang menziarahi saudara. Wa tabat lakal jannah, dan betapa beruntungnya surga untukmu. Wa tabat lakal jannah. Inilah keutamaan orang berziarah kepada saudaranya lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berziarah tujuannya bukan karena lillah, kita tidak akan mendapatkan keutamaan yang semacam ini. Mumpung kita masih ada waktu, ada umur, kita juga punya banyak saudara, terlepas siapapun dia, selama dia adalah saudara kita, mari berziarah kepada saudara-saudara kita, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengajar kita dengan surga. Kemudian dalam riwayat kedua dari Abu Abdullah alaihissalam, dari Imam As-Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, ayyuma ar-rajulin, siapapun, zara akhahu, yang berziarah kepada saudaranya, la yuridu bidzalika dunya, di mana dalam ziarahnya dia tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan dunia. Kata Allahu lahu bihi asyra hasanat, Allah akan menulis pahala 10 kebaikan. Maha anhu asyra sayyiat, akan menghapus keburukan, 10 keburukan dari diri. Allah akan memberikan 10 kebaikan dan menghapus 10 kejahatan dalam diri kita. Jadi begini, saya sering juga menyampaikan di beberapa tempat bahwa untuk menjadi orang baik adalah caranya dengan memaksa kita untuk terus, ya apa caranya, berbuat baik, membiasakan diri untuk berbuat baik. Misalnya kalau kita itu sulit untuk ngasih, berderma, maka paksa diri kita untuk terus dermawan.
Kalau sering kali kita memaksa diri kita, maka dia akan lama-kelamaan akan mudah untuk memberi itu. Mungkin pertama kali dia memberi, katakan dia memberi berapa ratus ribu, setelah itu dia mungkin tidak bisa tidur, kepikiran. Paksakan yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali. Lama-kelamaan dia akan mudah untuk memberi. Mungkin sampai pada tingkat kalau tidak memberi malah dia bisa tidak tidur. Karena sifat derma itu sudah menjadi malakah. Jadi salah satu menjadi orang baik itu begitu. Paksakan diri kita untuk terus berbuat baik. Seperti sholat 5 waktu, tepat waktu itu, kalau kita tidak paksakan, itu susah. Paksakan. Sampai berbulan-bulan mungkin kita akan selalu memaksakan diri untuk sholat di awal waktu. Tetapi lama-kelamaan akan semakin mudah. Bahkan kalau tidak sholat di awal waktu, kita akan kepikiran. Ini salah satu cara bagaimana kita membina diri kita menjadi orang baik. Yang kedua adalah caranya bagaimana? Dengan seperti ini. Kita berziarah ke saudara kita. Allah tanamkan kebaikan di dalam diri kita. Dan Allah hapus kejahatan dari diri kita. Maka perbanyaklah kita berziarah kepada saudara kita. Sehingga kebaikan terus masuk di dalam diri kita. Ketika kebaikan itu masuk terus di dalam diri kita, maka kita akan mudah melakukan kebaikan itu. Kita tidak akan pernah bisa tidur kalau belum melakukan kebaikan. Jadi perbanyaklah kita berziarah kepada saudara kita. Tapi syaratnya satu, lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia. Kataballahu lahu bihi asyra hasanat, maha anhu asyra sayyi'at, wa rafa'a lahu asyra darajat. Allah naikkan 10 derajat. Wa qadallahu lahu 50 hajatan. Dan Allah akan memenuhi orang itu 50 hajat dengan berziarah kepada saudara kita. Wa fadluz za'ir 'alal mazur, fadlul yamin 'ala shimal. Keutamaan orang yang berziarah terhadap orang yang diziarahi itu seperti keutamaan kanan di atas kiri. Summa masaha 'alaihima. Kemudian Allah akan masaha mengelus keduanya, yang berziarah dan yang diziarah. Kemudian dalam riwayat yang ketiga dari Abu Abdillah alaihissalam dari Imam Ja'far as-Shadiq, beliau bersabda, inna lillahi jannatan. Allah itu memiliki surga. La yadkhuluha illa salasatun. Ini surga khusus. Allah memiliki surga khusus yang tidak dimasuki kecuali oleh 3 kelompok saja. Surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu banyak sekali. Allah punya surga yang khusus hanya dimasuki oleh 3 kelompok saja. Pertama, rajulun hakama ala nafsihi bil haqq. Seorang yang memberikan hukum, memutuskan sesuatu dengan benar. Yang kedua, warajulun zara akhahu fillah. Dan orang yang berziarah kepada saudaranya fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun asara akhahu. Kemudian seorang yang mendahulukan ihsan kepada saudaranya al-mu'min, yang mukmin fillah. Kita punya harta, punya rezeki, punya kenikmatan, saudara kita lebih memerlukan, kita berikan kepada dia. Orang semacam ini akan dijadikan surga yang khusus. Inilah kira-kira keutamaan berziarah kepada sesama saudara kita, kepada sesama mukmin. Sekarang saya akan berbicara tentang berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man zarani, barang siapa berziarah kepadaku, fi hayati, dalam kehidupanku, di saat saya hidup. Barang siapa yang berziarah kepadaku di saat saya hidup, au ba'da mauti, atau setelah saya meninggal, faqad zarallaha jalla jalaluhu, maka dia telah berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dimaksud berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memfokuskan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada ziarah. Kalau kita masih misalkan kita mendambakan Allah, menginginkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih menginginkan yang lainnya, ini masih belum disebut dengan ziarah. Ziarah itu dua, rukunnya dua ziarah itu. Yang pertama menginginkan untuk menuju sesuatu dan tidak menginginkan sesuatu yang lain selain dia, selain yang kita ziarah. Ini dua. Barang siapa yang berziarah kepada Rasulullah hanya menginginkan Rasulullah dan tidak menginginkan selainnya, berarti dia telah menginginkan Allah dan tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah berziarah kepada Rasulullah adalah berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ya, beliau meriwayatkan dari Imam Husain alaihissalam. Imam Husain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jazaa'u man zaraka?" Wahai Rasulullah, apa balasan orang yang berziarah kepada Al-Husain bertanya kepada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jazaa'u man zaraka?" Apa balasan orang yang berziarah kepadamu? Faqala, Rasulullah menjawab, "Ya bunayya, wahai putraku, man zarani hayyan, barang siapa berziarah kepadaku di saat saya hidup, au mayyitan, atau di saat saya setelah meninggal, au zara abaka, atau berziarah kepada ayahmu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, au zara akhaka, atau berziarah kepada saudaramu Al-Hasan, au zaraka, atau berziarah kepadamu wahai anakku Al-Husain, kana haqqan alayya, maka sudah sepantasnya alayya, bagiku, kata Rasulullah, an azurahu, saya akan berziarah kepada orang itu yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta, sehingga ukhallisahu, saya akan sucikan orang itu min dunubihi, dari dosa-dosa. Inilah keutamaan berziarah kepada Husain alaihissalam. Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan ada anggapan bahwa kita itu berziarah berarti berziarah kepada yang mati. Ya. Kita jangan pernah menganggap bahwa manusia-manusia seperti Rasulullah, seperti Ahlul Bait itu mereka mati. Tidak. Di dalam ayat kita sering mendengar A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladziina qutilu, jangan kamu kira bahwa orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwatan, mereka itu mati. Jangan pernah kita mengira semacam itu. Bal ahya'un, mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya mereka tidak meninggal, mereka hidup. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga dari Imam Al-Hadi alaihissalam, beliau bersabda, "Idza aradta ziyarata ahadin minal a'immati alaihimussalam," kalau kalian ingin berziarah kepada salah satu daripada Imam Ma'sum alaihissalam, faqif ala babihi, berdirilah di pintu pusaranya, waqul, katakanlah, Allahumma inni qad waqaftu ala babi baitin min buyuti nabiyyika, ya Allah, saya telah berdiri di hadapan pintu rumah dari rumah-rumah nabimu, wa ali nabiyika, dan keluarga nabimu alaihi wa alaihimussalam,
Kemudian lanjutannya, wa a'lamu anna rusulaka, dan saya tahu bahwa rasul-rasulmu, wa khulafa'aka, dan para khalifahmu, saya tahu apa? Ahya'un, mereka hidup. Indaka yurzaqun, mereka hidup di sisimu dan terus mendapatkan rizki, mereka terus diberikan rizki. Yurzaqun itu dalam bahasa Arab itu masuk kategori fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan arti terus menerus. Yurzaqun itu mereka terus menerus mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rauna makani, mereka melihat tempatku, para rasul dan para khalifah dan para manusia suci. Fi waqti hada, di waktu sekarang ini, di saat berziarah. Wa yasma'una kalami, mereka mendengar ucapan kita. Jadi sekarang ini kalau kita mengucapkan Assalamualaikum ya Aba Abdillah Al-Husain, beliau mendengar salam kita. Beliau mendengar salam kita. Wa yasma'una kalami, apakah kita mendengar jawabannya? Tidak. Tapi bukan berarti tidak ada. Wa annaka hajabta kalamahum, kamu menutup, menyembunyikan jawaban daripada mereka, ucapan mereka. Ada juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus tidak memperdengarkan jawaban mereka? Itu sebagai ujian kepada kita. Seandainya kita tidak mendengarkan jawaban dari mereka, akankah kita masih mengucapkan salam kepada mereka atau tidak? Ini ujian buat kita. Alhamdulillah, walaupun mungkin sekarang kita belum mendengar jawaban daripada mereka, tapi kita terus mengucapkan Assalamu ala al-Husain, terus menerus seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa melalui ujian ini. Tapi percayalah, mereka menjawab salam kita. Oleh karena itu, kita berziarah kepada manusia-manusia suci itu dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal sama saja. Kenapa? Karena mereka adalah hidup. Jadi kalau kita berziarah kepada pusara Rasulullah SAW, kita jangan punya bayangan bahwa Rasulullah mati dan tidak mendengar ziarah kita, tidak mendengar ucapan salam kita. Dalam sebuah ayat disebutkan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum, jika mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka dengan berbuat maksiat, ja'uka, kemudian datang kepadamu wahai Rasulullah, fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasul, kemudian Allah memohonkan ampunan kepada mereka, lawajadullaha tawwabar rahim, Allah, mereka akan mendapatkan bahwa Allah itu memberikan maaf. Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini ayat tidak berlaku di saat Rasulullah hidup. Siapa saja yang datang kepada Rasulullah, entah itu dalam keadaan hidup atau setelah beliau meninggal, kemudian kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan memohonkan ampunan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terkait dengan ziarah kepada Al-Husain alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam, beliau bersabda, muru syi'asana, muru syi'asana, perintahkanlah syiah kami biziarati qabril Husain alaihissalam, untuk berziarah kepada pusaranya Al-Husain alaihissalam. Jadi para imam Ahlul Bait sangat menganjurkan kita untuk mendatangi pusaranya Al-Husain alaihissalam. Kalau kita ada rezeki, sisihkan rezeki kita, menabung, karena keutamaan berziarah kepada Ahlul Bait, kepada Al-Husain itu begitu besar. Muru syi'atana bi ziyarati qabr Al-Husain alaihissalam.
Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, beliau bersabda terkait dengan Al-Imam Al-Husain, wa innahu la yanzuru ila zuwari. Jadi ketika kita berziarah kepada Imam Husain itu akan melihat para peziarah. La yanzuru ila zuwari. Saya melihat antum, tapi mungkin saya tidak detail satu persatu saya memperhatikan antum. Ya, boleh jadi setelah saya mungkin selesai dari pengajian ini, kemudian beberapa hari kemudian datang salah satu kepada saya, Ustaz, kemarin saya ikut pengajian antum, oh saya tidak perhatian. Berarti saya tidak memperhatikan antum satu per satu. Imam Husain itu memperhatikan para peziarahnya satu persatu, bukan memperhatikan sekilas, tidak satu persatu. Perhatikan lanjutan riwayatnya. Wa innahu la yanzuru ila zuwarihi. Al-Husain akan menyaksikan semua peziarahnya. Fahuwa a'rafu bihim. Dia lebih tahu terhadap para peziarahnya. Wa bi asma'ihim, tahu nama-namanya satu persatu. Wa asma'abaihim, dan nama orang tua mereka itu Al-Husain tahu sedetail itu. Imam Husain mengetahui para peziarahnya. Wa ma fi rihalihim, dan apa yang ada dalam perjalanan mereka. Lebih tahu dari siapa? Min ahadihim biwuldihi, dari orang terhadap anaknya sendiri. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Oleh karena itu, mari kita niatkan mulai hari ini kita harus menabung untuk berziarah kepada pusaranya Al-Husain alaihissalam. Di saat kita melangkahkan kaki kita, yang pertama Al-Husain tahu persis siapa nama kita, siapa nama ayah-ayah kita. Diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam, beliau bersabda, "Muru syi'atana bi ziyarati qabri Al-Husain alaihissalam." Perintahkanlah Syiah kami untuk terus berziarah kepada pusaranya Al-Husain alaihissalam. Apa alasannya? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Fa inna ityanahu yazidu fir rizqi. Jadi mendatangi kuburan pusara Al-Husain itu akan menambah rizki. Wa yamuddu fil umri, menambah umur. Wa yadfa'u madafi'as su', kemudian akan menolak apa saja yang bisa mendatangkan keburukan. Wa ityanuhu muftaratun ala kulli mu'minin, mendatangi pusaranya Al-Husain, berziarah kepada Al-Husain itu diwajibkan kepada setiap mukmin. Yuqirru lil Husain, yang mengikrarkan bagi Al-Husain bil imam, sebagai imamnya dia minallahi azza wa jalla, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berziarah kepada Al-Husain menambah rezeki. Jangan punya pikiran bahwa uang yang akan saya keluarkan habis. Tidak, justru dengan berziarah yazidu fil rizki, akan bertambah rizkinya. Wa yamuddu fil umur, umurnya yang bertambah. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam As-Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, "Man ata alaihi haulun," barang siapa yang berlalu baginya 1 tahun. Berlalu bagi seseorang 1 tahun. Lam ya'ti qabral Husain alaihissalam, sementara dia belum mendatangi pusaranya Al-Husain sampai 1 tahun. Apa yang terjadi? Anqasallahu min umurihi haulan, Allah akan mengurangi umurnya selama 1 tahun. Tadi saya bacakan riwayat bahwa barang siapa yang berziarah kepada Al-Husain akan bertambah umurnya.
Dan barang siapa yang meninggalkan berziarah kepada Al-Husain selama 1 tahun, Allah kurangi umurnya dia 1 tahun. Walau kultu, kata Imam As-Sadiq, kalau saya katakan, inna ahadakum la yamutu qabla ajalihi bi salasina sanatan. Kalau saya mengatakan bahwa salah satu dari kamu itu meninggal sebelum waktunya 30 tahun, kalau salah satu dari kamu meninggal 30 tahun lebih cepat, sebelum waktunya lebih cepat 30 tahun, lakuntu shadiqan, saya benar, saya tidak keliru. Kenapa? Wadhalika, karena li'annakum tatrukuna ziyarat al-Husain alaihissalam, karena kalian meninggalkan berziarah kepada Al-Husain. Jadi mestinya orang itu bisa berumur sampai 30 tahun kemudian, tetapi kemudian meninggal, itu sangat mungkin. Kenapa? Karena dia meninggalkan ziarah kepada Al-Husain. Fala tada'u ziyaratahu, jangan pernah meninggalkan berziarah kepada Al-Husain. Yamudullahu fi a'marikum, Allah akan memanjangkan umur kalian. Wa yazidu fi arzaqikum, Allah akan bertambahkan rezekimu. Wa idza taraktum ziyaratahu, kalau kalian tinggalkan berziarah kepada Al-Husain, naqasallahu min a'marikum wa arzaqikum, Allah akan kurangi umur dan rezeki. Fatanafasu fi ziyaratihi, berlombalah terus untuk berziarah kepada Al-Husain. Wa la tada'u dzalika, jangan kamu pernah meninggalkan berziarah kepada Al-Husain. Fa innal Husain syahidun lakum fi dzalika, Al-Husain menyaksikan ziarah kita. Detail, siapa namanya, siapa abahnya, siapa orang tuanya. Al-Husain sedetail itu memperhatikan para peziarah. Fa innal Husain syahidun lakum fi dzalika indallah, di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi rasulnya, wa inda Fatimah, di sisi Fatimah, wa inda Amirul Mukminin, dan di sisi Amirul Mukminin alaihissalam. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Ja'far alaihissalam, beliau bersabda, man lam ya'ti qabral Husain alaihissalam, barang siapa yang tidak mendatangi pusara Al-Husain alaihissalam, min syi'atina, dari syiah kita, kana muntaqasal iman, imannya itu kurang. Tadi disebutkan alamatul iman, diantaranya adalah berziarah kepada Al-Husain, terutama dalam ziarah arba'in. Nah, kalau kita meninggalkan berziarah kepada Al-Husain, iman kita kurang. Karena muntaqasal iman, muntaqasal din, bahkan din agama kita juga kurang. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan ziarah kepada Al-Husain alaihissalam. Mungkin ada rasa sedih di dalam diri kita bahwa selama ini kami tidak mampu berziarah kepada pusaranya Al-Husain alaihissalam. Jangan khawatir. Nanti di akhir pertemuan ini saya akan bawakan sebuah riwayat yang menjelaskan bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk berziarah kepada Al-Husain. Tetapi bagaimanapun juga, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dalam keimanan kita, keutamaan dalam agama kita, mari menabung saat ini. Kalau punya harta, silahkan jual harta itu, gunakan untuk berangkat berziarah kepada Al-Husain alaihissalam. Kita meninggal nanti akan membawa pahalanya ziarah, tidak akan membawa sertifikat tanah kita. Kita akan membawa pahalanya ziarah. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya dari Abu Abdullah alaihissalam, dari Imam Ja'far as-Sadiq, beliau bersabda, man lam ya'ti qabral Husain alaihissalam, barang siapa yang tidak mendatangi pusaranya Al-Husain alaihissalam, wa huwa yaz'amu annahu lana syi'ah, sementara dia mengaku kepada kami bahwa adalah syiah, dia mengaku syiah kami, tapi tidak pernah berziarah kepada Al-Husain hatta yamuta, sampai dia meninggal tidak pernah berziarah kepada Al-Husain, falaysa huwa lana bi syi'ah, maka dia bukan syiah.
Kemudian wa in kana min ahlil jannah, kalau orang itu ternyata dari ahli surga, fahuwa, maka orang itu difan ahli jannah, mereka akan menjadi tamunya penduduk surga. Tamunya penduduk surga, bukan penduduk surga. Kalau meninggalkan ziarah kepada Al-Husain alaihissalam dengan keutamaan yang sebesar ini, tidak ada alasan untuk kita tidak lagi niat. Harus kita niatkan berziarah kepada Al-Husain, supaya kita tidak menjadi tamunya ahli surga, tetapi kita menjadi ahli surga, menjadi ahlul jannah. Kemudian dalam riwayat yang lain ini jauh lebih keras. Dari Harun bin Kharijah, Soaltu Abu Abdillah alaihissalam, saya bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam, tapi kepada Imam Ja'far as-Sadiq, amman taraka ziyarat qabril Husain alaihissalam, tentang orang yang tidak berziarah kepada pusaranya Al-Husain min gairi illatin, tanpa ada alasan, sengaja tidak mau berziarah. Apa jawabannya? Qala, Imam As-Sadiq berkata, hada rajulun, ini laki-laki min ahli nar, waliyadzubillah, termasuk ahli neraka, yang tidak mau berziarah kepada Al-Husain tanpa ada alasan. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan ziarah kepada Al-Husain alaihissalam. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Wahab an Abi Abdillah, dari Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam, beliau berkata, ya Muawiyah, wahai Muawiyah bin Wahab, la tada' ziyarat qabr Al-Husain alaihissalam, jangan pernah meninggalkan berziarah kepada pusara Al-Husain, lihaufi, karena kamu punya rasa takut mendapatkan bom, takut mendapatkan ancaman, takut hartanya habis, takut. Jangan pernah kamu meninggalkan ziarah kepada Al-Husain karena rasa takut. Fa inna man tarakahu, barang siapa yang meninggalkan berziarah kepada pusara Al-Husain, ra'a minal hasrati ma yatamanna an qabrahu kana indahu, dia akan merasa menyesal bahwa ternyata kalau berziarah kepada Al-Husain itu kuburannya dia akan di sisinya Al-Husain. Kalau kita berani investasi, mengumpulkan uang kita untuk urusan dunia, saya pikir ini lebih penting. Investasikan harta kita untuk berziarah kepada pusara Al-Husain alaihissalam, sehingga kita di akhirat bisa bersebelahan dengan Al-Husain alaihissalam. Amma tuhibbu an yara Allah syakhsaka wa sawadaka fi man yad'u lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apakah kalian tidak ingin kamu termasuk orang yang didoakan oleh Rasulnya? Kalau ia berziarah kepada pusaranya Al-Husain, yang akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, didoakan oleh Ali wa Fatimah wal a'immah alaihi wassalam, dan didoakan oleh semua para nabi. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam, beliau bersabda, man arada an yakuna fi jiwari nabiyhi, barang siapa yang ingin berada di sebelahnya Rasulullah, wa jiwari aliyin, di samping Ali wa Fatimah, fala yada ziyarat Al-Husain alaihissalam, jangan pernah meninggalkan berziarah kepada Al-Husain. Namun berziarah kepada Al-Husain itu ada syaratnya supaya kita mendapatkan keutamaan yang tadi kita dengar bersama daripada riwayat-riwayat itu. Syaratnya adalah harus mengetahui haknya Al-Husain. Diriwayatkan dari Abu Abdillah, dari Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam, beliau bersabda, man zara qabra Abi Abdillah alaihissalam, barang siapa yang berziarah kepada pusaranya Al-Husain alaihissalam, Yauma Asyura, di hari Asyura, arifan bihaqqihi, yang tahu, meyakini haknya Al-Husain, kana kaman zara Allah Ta'ala fi arsyihi,
maka dia telah berziarah kepada Allah di arsy-Nya. Jadi syaratnya harus arifan bihaqihi, dia harus meyakini haknya Al-Husain. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan haknya Al-Husain? Diriwayatkan dari Imam As-Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, yuqtalu hafadati bi ardi Khurasan, anak cucuku akan dibunuh di Khurasan, Iran. Fi madinatin, di sebuah kota, yuqalu laha Tus, yang disebut dengan Tus atau Mashhad sekarang ini. Man zarahu ilaiha arifan bihaqqihi, barang siapa berziarah kepada cucu kami, cucu saya di Mashhad, Imam Ridha alaihissalam, arifan bihaqqihi, dengan mengetahui haknya, akhadtuhu biyadi yaumal qiyamah, kata Imam Ja'far, saya akan mengambil tangannya orang yang berziarah tadi yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa adkhaltuhu al-jannah, dan saya masukkan ke surga. Lanjutan riwayatnya, wa in kana min ahlil kabair, walaupun orang itu pernah melakukan perbuatan dosa besar. Qultu ju'iltu fidah, kemudian si perawi bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, wa ma arfanu haqqihi, apa yang dimaksud dengan mengetahui, meyakini, mengakui haknya? Qala, Imam menjawab, ya'lamu annahu imamun muftaradul ta'ah. Artinya ketika dia berziarah, dia harus meyakini, mengetahui bahwa imam yang dia ziarahi itu adalah imam yang wajib taat kepadanya, yang wajib ditaati. Kalau kita berziarah kepada Al-Husain, tapi kita masih menganggap orang yang ditaati itu selain Al-Husain, maka itu ziarahnya belum memenuhi syarat arifan bihaqqihi. Jadi kalau kita ingin berziarah kepada Al-Husain dan kita ingin mendapatkan fadilahnya ziarah kepada Al-Husain, syaratnya adalah kita harus mengakui Al-Husain sebagai imam kita yang wajib ditaati. Kemudian dalam riwayat yang lain terkait dengan hak Al-Husain, diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam, beliau bersabda, lau anna ahadakum, kalau salah satu dari kalian hajja dahrahu, setiap masa pergi haji, setiap tahun pergi haji, summa kemudian lam yazur Al-Husain ibn Ali alaihissalam, tetapi tidak pernah berziarah kepada Al-Husain alaihissalam, lakana tarikan haqqan min huquqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah meninggalkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hak Al-Husain, kemudian Imam menjelaskan, haknya Al-Husain faridatun minallahi azza wa jalla ala kulli muslimin, karena haknya Al-Husain adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi berziarah kepada Al-Husain itu sudah merupakan haknya Al-Husain yang harus kita tahu. Ala Nabi wa alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian saya ingin menambahkan fadilah-fadilah berziarah kepada Al-Husain. Yang pertama, setiap langkah ziarah kita itu akan mendapatkan satu kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihissalam, beliau bersabda, ya Husain, kepada sahabatnya, ya Husain, innahu man kharaja min manzilihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, yuridu ziarah qabr Al-Husain alaihissalam, yang ingin berziarah kepada pusaranya Al-Husain alaihissalam, in kana masyian, kalau dia berjalan,
kataballahu lahu bi kulli khutwatin hasanatan. Allah akan mencatat setiap langkahnya satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'atan, dan akan menghapuskan dari setiap satu langkahnya itu satu keburukan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus berziarah, jalan kaki kepada Nabi SAW. Di hari Arba'in ini, Syi'atu Ali Muhammad, para pengikut Ahlul Bait setidaknya berjalan dari Najaf menuju Karbala sejauh 80 km. Kalau dihitung, itu kurang lebih bisa jadi 110.000 langkah kurang lebih. Kalau dihitung 100 juta langkah, 110 juta langkah dari mulai Najaf ke Karbala. Kalau mau dihitung berapa kebaikan yang akan diberikan Allah kepada mereka dan berapa keburukan yang akan dihapuskan dari mereka, itu luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, investasikan harta kita untuk berziarah kepada putranya Al-Husain alaihissalam. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihissalam, beliau bersabda, man arada ziyarata qabr al-Husain alaihissalam la asyran wala basaran wala riya'an wala sum'atan. Barang siapa yang ingin berziarah kepada pusara Al-Husain alaihissalam, tidak angkuh, tidak sombong, tidak riya, dan tidak mencari nama baik, muhkisat dunubuhu, dosanya akan dihapuskan, akan dibersihkan. Kama yuwahhas as-saw fil ma, seperti baju dibersihkan di dalam air, fala yabqa alaihi danasun, maka tidak akan ada lagi keburukan, dosa dalam diri. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam, beliau bersabda fi ziaratil Husain, tentang ziarah kepada Al-Husain, beliau bersabda, qala ta'dilu hajjatan wa umratan. Berziarah kepada Al-Husain itu pahalanya sebanding dengan pahala haji dan umrah. Banyak dari mereka, dari orang-orang di luar golongan kita yang mempersoalkan ini, bagaimana mungkin berziarah kepada Al-Husain pahalanya menyerupai haji dan umrah. Bahkan lebih dari itu, kemudian mereka memfitnah kita bahwa hajinya, umrahnya orang-orang Syiah itu ke Karbala. Tidak benar. Haji kita, umrah kita tetap ke Mekah. Cuma pahalanya jauh lebih besar, itu mungkin saja seperti itu. Ya, sebagai contoh sederhana saja, mengucapkan salam kepada saudara kita itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Tetapi pahala memulai salam itu lebih besar dibandingkan menjawab. Pahalanya perbuatan sunnah lebih besar dari perbuatan wajib. Dua, diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, lau kuntu mu'adzinan, kalau saya ini menjadi orang yang bisa azan lakamula amri, maka saya akan lebih sempurna. Wa ma balaitu, saya tidak akan lagi pusing, tidak akan lagi bingung. Allah antasiba liqiyamil lail, seandainya saya tidak melakukan sholat malam. Wala li siyamin nahar, juga tidak puasa di siang hari. Berarti keutamaan azan itu melebihi sholat malam dan puasa. Nah, apa salahnya kalau kita mengatakan bahwa keutamaan berziarah kepada Al-Husain itu melebihi haji dan umrah? Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah pernah bersabda, ini dalam riwayatnya Sunni, man sabbahallaha mi'atan, barang siapa bertasbih kepada Allah 100 kali, bil gudati, di pagi hari, wa mi'ah bil asyi, dan 100 di sore hari. Apa pahalanya? Membaca tasbih 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Apa pahalanya? Kaman hajjat mi'ata hajjatin, seperti haji 100 kali. Riwayat dari Ahli Sunnah, diriwayatkan dari At-Tirmizi. Baik, jadi sebenarnya tidak perlu dipersoalkan bahwa pahala berziarah kepada Al-Husain itu pahalanya lebih besar daripada haji dan umrah.
Kenapa? Kenapa? Mungkin salah satunya adalah semua orang itu haji dan umrah, tapi tidak semua orang itu berziarah kepada pusaranya Al-Husain. Itu sebagai ujian buat kita, makanya pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah, dan ini riwayat yang terakhir ya, sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan Al-Jafa, lawannya ziarah. Ziarah itu kita menuju kepada pusara orang-orang yang kita hormati dengan tidak lagi menginginkan selain dia, itu ziarah. Lawannya adalah jafa. Tapi karena waktu yang tidak mungkin, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu al-jafa, lawan daripada ziarah. Saya ingin bawakan riwayat yang terakhir tentang keutamaan Al-Husain, berziarah kepada pusaranya Al-Husain. Diriwayatkan dari Imam Ridha alaihi salam, beliau bersabda, inna, sesungguhnya ayam, hari-hari zahiril Husain alaihi salam, hari-hari orang berziarah kepada Al-Husain. Kalau ada orang berziarah semenjak dia keluar dari rumahnya untuk berziarah kepada Al-Husain sampai dia kembali lagi ke rumahnya, itulah hari-hari dia berziarah kepada Al-Husain. Kalau dia berziarah 20 hari, berarti ya 20 hari itulah hari dia berziarah kepada Al-Husain. Nah, 20 hari dia berziarah kepada Al-Husain ini la tu'addu min ajali, itu tidak dihitung dari umur mereka. Jadi di saat kita berziarah seolah-olah umur kita itu berhenti. Kemudian kita berziarah selama 20 hari, balik lagi ke rumah kita, umur kita mulai jalan lagi. Jadi selama berziarah kepada Al-Husain itu tidak dihitung umur kita. Jadi kalau seorang itu berumur 70 tahun ya, kemudian dalam 70 tahun itu dia berziarah 20 hari, maka umur dia akan menjadi 70 tahun 20 hari. Disebut nama Al-Husain. Nah, ada tema-tema yang mungkin itu kita jadikan sebagai agenda kita selanjutnya. Yang pertama adalah berapa banyak sih yang boleh kita keluarkan untuk berziarah kepada Al-Husain. Disebutkan bahwa tidak ada batas. Kalau israf berlebihan itu tidak boleh, maka tidak ada israf dalam berziarah kepada Al-Husain. Kemudian berapa lama kita ini boleh meninggalkan ziarah kepada Al-Husain. Kemudian seandainya Al-Husain, seandainya kita atau orang tahu fadilahnya Al-Husain, itu apa yang terjadi? Banyak riwayatnya, cuman saya lewati aja. Kemudian ya, saya ingin menjelaskan riwayat terakhir terkait kita atau siapa saja yang tidak berkesempatan berziarah kepada pusaranya Al-Husain. Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, diriwayatkan dari Abu Abdillah alaihissalam, Imam Ja'far As-Shadiq, beliau bersabda, idza ba'udat bi ahadikum asy-syuqqah, kalau rumah kalian jauh seperti kita, wa na'at bihi dar, rumah kita itu begitu jauh jaraknya, apa yang harus kita lakukan untuk tidak meninggalkan ziarah kepada Al-Husain? Falyas'ad a'la manzilihi, maka naiklah ke atas rumahnya. Falyas'ad a'la manzilihi, ke atas rumahnya. Falyusalli raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Wal yumi bis salam, kemudian isyaratkan untuk mengucapkan salam ila kuburina, kepada pusara kami ahlul bait,
fa inna dzalika yasilu ilaina, maka ziarah itu sampai kepada kita. Jadi kita yang belum mendapatkan taufik, yang belum mendapatkan kesempatan untuk berziarah kepada pusaranya Al-Husain, mari kita berziarah setiap hari. Naik ke atap rumah kita, sholat 2 rakaat ziarah, hadiahkan kepada para imam kita, ucapkanlah salam kepada mereka, salam kita sampai kepada mereka. Oleh karena itu harapan saya adalah mulai saat ini setidaknya jangan pernah tinggalkan ziarah Asyura setiap hari. Keutamaannya sangat luar biasa ziarah itu. Oleh karena itu di ziarah yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad, ziarah semacam itu kita baca setiap hari, tidak lama, paling hanya 10 menit. Berikan 10 menit kita kepada Al-Husain. Insya Allah walaupun kita tidak berkesempatan untuk berziarah kepada pusaranya Al-Husain, setidaknya kita akan mendapatkan fadilah keutamaan berziarah kepada Al-Husain. Tapi tetap kita harus investasi, kita sisihkan harta kita hingga kita bisa sekali paling tidak seumur hidup bisa berziarah kepada pusaranya Husain alaihissalam. Hadzal minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.